Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang prinsip yang ketiga, tentang dorongan, bukan hadiah. Selamat mendengarkan. Dini malas membereskan kamarnya. Ibu mengiming-imingi Dini dengan hadiah agar Dini mau membereskan kamarnya yang acak-acakan. Dini sangat semangat dong, karena dia ingin hadiah, dia membereskan kamarnya. Keesokan harinya, kamar Dini kembali acak-acakan dan ibu mengeluarkan jurus yang sama, yaitu mengiming-imingi hadiah untuk Dini. Tapi kali ini Dini tidak tertarik dengan hadiah itu karena hadiah yang ditawarkan oleh ibu adalah hadiah yang sama dengan yang kemarin. Nah, apakah kita pernah mengalami hal serupa? Yaitu mendorong anak-anak kita dengan mengiming-imingi mereka hadiah agar mereka ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan? Jika Anda pernah mengalami hal ini, maka Anda ada di saluran yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial Disiplin Positif, dan kita akan membahas prinsip yang ketiga dari 7 prinsip, yaitu dorongan bukan hadiah. Kembali bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif, dan kita sekarang berada di prinsip yang ketiga dari 7 prinsip, yaitu dorongan bukan hadiah. Hadiah memang cukup efektif untuk memotivasi agar anak-anak kita melakukan sesuatu, dan hadiah dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja digunakan untuk mendisiplinkan anak. Tapi apakah betul? Kita akan kaji di bagian ini. Coba kita perhatikan lebih detail apa pesan yang diterima anak ketika kita memberi hadiah. Apakah mereka tumbuh kesadaran dengan hadiah tersebut? Apakah ada kesadaran jangka panjang dengan hadiah tersebut? Apakah mereka fokus pada perilakunya atau fokus pada hadiahnya? Nah, oleh karena itu, dalam kajian disiplin positif, hadiah ini dianggap sebuah sogokan orang dewasa untuk memanipulasi dan mengontrol anak-anak. Ingat, prinsip yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Jika hukuman itulah kontrol yang sifatnya negatif, menghukum, punishment, hadiah juga sebenarnya kontrol dari luar walaupun kelihatannya lebih positif. Dan kalau kita lihat kasusnya Dini tadi, Dini menjadi tidak tertarik untuk melakukan apa yang diinginkan oleh ibunya, itu membereskan kamarnya, karena hadiah yang ditawarkan sama dengan yang kemarin. Inilah salah satu problem hadiah. Hadiah itu menjadi adiktif dengan dosis yang terus bertambah. Kalau kita terus-terusan menggunakan hadiah, maka pendidik akan memerlukan modal yang besar untuk mengeluarkan hadiah. Nah, oleh karena itu, sejumlah riset menunjukkan, salah satunya riset yang dilakukan oleh Kohn, dia mendapatkan bahwa siswa tidak termotivasi untuk melakukan lagi perilaku positif saat unsur hadiah dihilangkan. Karena hadiah tidak membantu siswa bertanggung jawab dan tidak membantu membangun ketangguhan atau resiliensi, dan tidak membantu untuk membangun motivasi internal. Itu menurut Kohn dari penelitiannya tahun 1993. Jadi kita sekarang paham bahwa hadiah sebetulnya tidak efektif dan tidak sejalan dengan prinsip disiplin positif, yaitu menumbuhkan kesadaran internal. Nah, lalu apa dong untuk menggantikan hadiah? Kalau hukuman, penggantinya adalah konsekuensi logis. Kalau hadiah apa dong? Oke, ikuti terus serial Disiplin Positif.
Hadiah dalam bentuk fisik kadang-kadang hanya memberikan kepuasan sesaat. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita memberikan hadiah istimewa buat anak kita excited dalam waktu beberapa lama, tapi setelah itu hadiah itu begitu saja digeletakkan dan dianggap sesuatu yang tidak istimewa lagi. Jadi excitementnya hanya sebentar. Nah, itulah hadiah fisik. Tetapi sesuatu yang bersifatnya non-fisik, yaitu yang bernama dorongan atau encouragement, itu akan membekas lama dalam mental, dalam anak secara psikologis. Oleh karena itu, kita harus pahami, kita akan kenali apa sebetulnya encouragement, dorongan sebagai pengganti hadiah. Nah, encouragement itu, kata Draker, itu salah seorang ahli disiplin positif, dia mengatakan bahwa anak perlu dukungan seperti tanaman memerlukan air. Anak yang berperilaku buruk sebetulnya adalah anak yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Jadi kita memerlukan siraman air untuk tanaman yang itu dalam bentuk encouragement untuk anak-anak kita. Tapi kita harus bedakan antara encouragement, dukungan, dengan pujian atau praise. Ini beda-beda tipis, sehingga kita harus berhati-hati bagaimana menyusun kata-kata yang itu menjadi bentuk dukungan. Inilah perbedaan antara dukungan dan pujian. Kalau dukungan itu sifatnya spesifik pada perilaku. Contohnya, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Digarisbawahi, sudah bekerja keras, bukan hasilnya. Tetapi kalau pujian itu sifatnya global, tidak jelas, otak menangkap pesannya tidak jelas. Kamu hebat. Wah, gak jelas hebat apa maksudnya. Kalau tadi yang dipuji kerja keras, sehingga dia akan terus bekerja keras. Kalau kamu hebat, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya terus mempertahankan kehebatan? Yang kedua, dalam dukungan itu anak menjadi subjek. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri. Jadi kita membangun kebanggaan pada diri sendiri terhadap tadi yang pertama, perilaku. Jadi dia bangga pada dirinya sendiri terhadap apa yang dilakukan. Tetapi kalau pujian itu bukan pada subjeknya anak, tetapi orang tua. Ibu bangga pada kamu, atau kamu hebat, anak siapa dulu. Jadi ini sebetulnya memuji siapa? Memuji anaknya atau memuji bapaknya? Ya. Yang berikutnya adalah kalau encouragement itu memberikan kepercayaan. Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan, kepercayaan. Tapi kalau pujian, ibu senang kamu dengar nasihat kami. Nah, itu kalau dukungan ada kepercayaan, kalau pujian ada kontrol. Kamu harus mendengar nasihat kami, karena kami akan senang kalau kamu mendengarkan. Nah, kemudian kalau dukungan, fokus pada progres. Kamu sudah berlatih dengan keras, kamu pasti bisa. Pokoknya progresnya. Kalau pujian, fokus pada kesempurnaan dan hasil. Wah, suaramu bagus sekali. Kemudian, kalau dukungan, mendorong anak untuk mengevaluasi diri, membandingkan dirinya dengan dirinya yang lalu. Semester ini kamu jauh lebih baik dari semester lalu. Nah, kalau pujian, membandingkan dengan orang lain. Hebat, kamu dapat nilai paling besar di kelasmu. Nah, dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau dukungan, mendorong untuk keberanian. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Dorongan untuk keberanian. Tapi kalau pujian, menjadikan takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Kamu memang hebat, tidak pernah jatuh. Wah, pujian ini akan menjadi anak-anak takut melakukan kesalahan dan takut gagal. Oleh karena itu, dukungan itu seperti vitamin yang menyehatkan. Kalau pujian seperti permen yang membuat sakit gigi. Dan kita harus hati-hati dan harus terampil bagaimana menyusun kata-kata yang itu akan menjadi sebuah encouragement, bukan pujian, bukan praise. Oke. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh Dr. Carol Dweck, Profesor Stanford University, pujian ternyata berefek negatif pada siswa. Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal, dia cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah
demi mempertahankan pujian itu. Siswa tidak berani ngambil resiko, takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi dan tidak lagi mendapatkan pujian. Nah, inilah oleh karena itu kita harus hati-hati dan harus bisa membedakan mana pujian dan mana dorongan. Dan dorongan ini adalah vitamin yang menyehatkan yang itu bisa menggantikan hadiah. Demikian kita sudah bahas prinsip yang ketiga dari 7 prinsip disiplin positif, yaitu dorongan bukan hadiah. Tetap bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Kita akan lanjut ke prinsip yang keempat.